Malam konser kemenangan yang terlihat sempurna di layar. Malam konser kemenangan Dangdut Akademi 7 berlangsung megah. Lampu panggung menyala terang, konseti berterbangan, dan musik penutup mengiringi momen yang dinanti jutaan pasang mata di seluruh Indonesia. Di layar televisi, nama Valen Pamekasan disebut sebagai juara 2. Kamera menyorot wajahnya yang tersenyum, memeluk piala, lalu menunduk memberi hormat. Secara visual tidak ada yang tampak janggal, semua berjalan sesuai format sebuah ajang kompetisi besar. Namun, justru di balik tampilan yang rapi itu, reaksi publik mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Banyak penonton mengaku terdiam, bukan karena kecewa berlebihan, melainkan karena hasil tersebut terasa tidak sejalan dengan perjalanan panjang yang mereka ikuti sejak awal musim. Sebagai reporter, penting dicatat bahwa malam itu bukan hanya soal siapa yang berada di posisi 1 atau 2, melainkan tentang bagaimana sebuah hasil dapat memunculkan diskusi luas di tengah masyarakat. Diskusi itu bukan muncul dari konflik terbuka, melainkan dari rasa heran yang pelan namun kolektif. Dan disitulah cerita ini mulai bergerak ke arah yang lebih dalam. Perjalanan Valen Pamekasan yang dibangun perlahan. Jika menengok ke belakang, perjalanan Valen Pamekasan di DA7 bukanlah kisah yang instan. Sejak babak awal, ia dikenal sebagai peserta yang berkembang secara bertahap. Tidak selalu menjadi yang paling ramai dibicarakan di awal, namun konsisten menunjukkan kualitas vokal dan pembawaan yang jujur. Setiap pekan, penampilannya menciptakan kesan bahwa ia tidak sekedar menyanyikan lagu, tetapi menyampaikan cerita. Inilah yang membuat sebagian penonton merasa terhubung secara emosional. Dalam konteks pemberitaan, Valen sering disebut sebagai peserta dengan grafik stabil, bukan sensasional. Ketika akhirnya ia melangkah ke babak grand final, banyak pemirsa menilai posisinya sudah sangat kuat, bukan karena euforia sesaat, tetapi karena akumulasi penampilan dari minggu ke minggu. Maka ketika hasil akhir menempatkannya di posisi 2, rasa kaget yang muncul lebih bersifat reflektif. Publik membandingkan proses panjang yang telah mereka saksikan dengan hasil di satu malam penentuan. Dan dari sinilah pertanyaan mulai bermunculan. Pengumuman hasil yang mengubah suasana. Pengumuman hasil di malam final berlangsung cepat, seperti format siaran langsung pada umumnya. Host membacakan hasil, musik mengiringi, tepuk tangan terdengar di studio. Namun di luar studio, suasana berbeda terasa. Banyak penonton mengaku momen tersebut seolah berjalan lebih lambat. Nama Valen disebut sebagai runner-up, dan reaksi yang muncul bukan kemarahan, melainkan keheningan. Sebagian orang berdiri dari tempat duduk, sebagian lainnya hanya menatap layar tanpa kata. Dari sudut pandang jurnalistik, ini menarik untuk dicatat, karena jarang sebuah hasil kompetisi memunculkan respons emosional yang begitu senyap. Valen sendiri tetap menunjukkan sikap profesional. Ia tersenyum, menerima piala, dan menghormati keputusan yang diumumkan. Tidak ada gestur penolakan, tidak ada ekspresi berlebihan. Justru sikap inilah yang kemudian banyak dibicarakan. Di tengah hasil yang tidak sesuai harapan sebagian publik, Valen memperlihatkan kedewasaan yang membuat banyak orang semakin menghargainya. Namun, cerita belum berhenti sampai di situ. Munculnya perdebatan virtual GIF di media sosial. Usai siaran berakhir, perhatian publik bergeser ke media sosial. Berbagai tangkapan layar leaderboard virtual GIF mulai beredar. Angka-angka dibandingkan, selisih dihitung, dan sistem penilaian dibahas dari berbagai sudut pandang. Perlu ditegaskan, dalam pemberitaan yang bertanggung jawab, perdebatan ini tidak diarahkan sebagai tudingan, melainkan sebagai bentuk kebingungan publik terhadap mekanisme yang digunakan. Sebagian penonton mempertanyakan, bagaimana keseimbangan antara kualitas penampilan dan dukungan digital. Yang lain mengakui adanya rasa penyesalan, karena merasa kurang maksimal memberikan dukungan. Diskusi ini berkembang luas, namun tetap berada dalam ranah opini publik. Tidak ada pernyataan resmi yang menyebut adanya pelanggaran. Yang terlihat adalah bagaimana satu hasil mampu membuka percakapan nasional tentang sistem kompetisi di era digital. Dan di tengah riuhnya diskusi tersebut, perhatian mulai tertuju pada satu sosok penting di balik layar. Peran Ibu Harsiwi yang mulai disorot publik. Nama Ibu Harsiwi mulai sering disebut dalam percakapan penggemar DA7. Bagi pemirsa setia Indosiar, beliau bukan sosok asing. Selama ini, ia dikenal sebagai figur yang kerap terlibat langsung dalam berbagai program besar. Dalam perjalanan DA7, penonton beberapa kali menangkap momen di mana ia menunjukkan perhatian pada peserta tertentu, termasuk Valen. Ada momen berdiri memberi tepuk tangan lebih lama, ada pula reaksi tegas ketika muncul komentar yang dianggap tidak pantas.
hal ini terekam oleh penonton meski tidak selalu menjadi fokus siaran. Dari sudut pandang reporter, ini memperlihatkan bagaimana figur di balik layar bisa memiliki peran emosional yang signifikan. Bukan hanya sebagai pengambil keputusan program, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai yang ingin dijaga dalam sebuah ajang pencarian bakat. Maka ketika beredar kabar adanya percakapan khusus antara Ibu Harsiwi dan Valen usai pengumuman, rasa penasaran publik pun meningkat. Momen usai acara yang tak terekam kamera. Setelah konser kemenangan berakhir, suasana studio perlahan berubah. Konfeti mulai dibersihkan, kru bekerja merapikan properti, dan tamu undangan meninggalkan area panggung. Di tengah kondisi itulah, Valen, seorang remaja dari Pamekasan, berdiri dengan piala di tangannya. Menurut berbagai cerita yang beredar, Ibu Harsiwi mendekatinya dalam suasana yang jauh dari sorotan kamera. Tidak ada pidato, tidak ada mikrofon. Hanya percakapan singkat yang kemudian diceritakan ulang oleh penggemar dengan versi berbeda, namun memiliki pesan serupa. Intinya bukan soal posisi juara, melainkan soal perjalanan dan masa depan. Dari bahasa tubuh Valen yang terlihat menunduk dan berkaca-kaca, banyak yang menilai kata-kata tersebut menyentuh sisi paling rapuh di malam itu. Sebagai reporter, momen ini penting karena menunjukkan sisi manusiawi yang sering luput dari tayangan televisi. Kalimat yang mengubah perspektif banyak orang. Pesan yang dikaitkan dengan Ibu Harsiwi kemudian menjadi perbincangan luas, bukan karena sensasional, tetapi karena maknanya. Pesan tersebut menurut berbagai sumber, menekankan bahwa nilai seorang peserta tidak ditentukan oleh satu angka di papan hasil. Pesan ini diterima publik sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi dan karakter. Perlahan, nada perbincangan di media sosial pun berubah, dari yang semula mempertanyakan sistem, menjadi refleksi tentang makna kemenangan. Banyak penggemar mulai mengingat contoh-contoh sebelumnya, di mana peserta yang tidak berada di posisi pertama justru memiliki perjalanan karir yang panjang. Dalam konteks ini, Valen mulai dipandang bukan sebagai yang kalah, tetapi sebagai talenta yang sedang ditempatkan pada jalur berbeda. Jalur yang mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi menjanjikan kesinambungan. Juara 2 sebagai posisi yang lebih fleksibel. Dalam industri hiburan, status juara tidak selalu menjadi satu-satunya penentu arah karir. Beberapa pengamat menyebut posisi runner-up justru memberikan ruang gerak yang lebih luas. Tidak terbebani label harus selalu sempurna, namun tetap memiliki basis penggemar yang kuat. Setelah final DA7, konten tentang Valen justru semakin banyak beredar. Kompilasi penampilan, video reaksi, hingga potongan perjalanan audisi kembali diangkat. Ini menunjukkan minat publik yang belum mereda. Dari sudut pandang berita, fenomena ini memperlihatkan bahwa perhatian penonton tidak selalu berhenti pada pengumuman juara. Dalam kasus Valen, cerita justru terasa baru dimulai setelah hasil diumumkan. Dan hal ini memperkuat anggapan bahwa hasil akhir DA7 mungkin bukan garis akhir, melainkan pintu awal menuju panggung berikutnya. Pergulatan batin seorang anak muda di malam final. Di balik sorotan dan tepuk tangan, Valen tetaplah manusia biasa. Seorang anak muda yang tentu memiliki harapan pribadi. Di satu sisi, ia harus menjaga sikap di depan publik, menerima hasil dengan lapang dada, dan mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, ada perasaan yang tidak bisa sepenuhnya terlihat di kamera. Dalam konteks pemberitaan, penting untuk tidak berspekulasi berlebihan, namun juga tidak mengabaikan sisi emosional ini. Ketika ada figur yang mendekat dan menyampaikan dukungan, beban itu tampak sedikit terangkat. Publik melihat Valen bukan hanya sebagai peserta kompetisi, tetapi sebagai individu yang sedang bertumbuh. Dan empati inilah yang membuat ceritanya terus diingat. Penutup, juara di papan, juara di perjalanan. Kisah Valen Pamatasan di DA7 akhirnya menjadi pengingat bahwa kompetisi tidak selalu tentang siapa yang berdiri di posisi teratas. Kadang, yang lebih penting adalah bagaimana seseorang diperlakukan setelah lampu panggung padam. Malam ketika Valen diumumkan sebagai juara 2, mungkin akan selalu diingat. Namun bukan sebagai simbol kekalahan, melainkan sebagai titik di mana banyak orang mulai menyadari bahwa perjalanan panjang sedang disiapkan. Kamera televisi mungkin tidak menangkap semua momen, tetapi publik merasakannya. Dan mungkin beberapa tahun ke depan, ketika nama Valen kembali muncul di panggung yang lebih besar, orang akan mengingat satu malam di DA7 sebagai awal dari cerita yang lebih luas. Bukan tentang angka,